Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang besar, sebuah pertanyaan senilai 14,5 triliun yen. Ini adalah soal biaya sosial demensia di Jepang yang, ya, angkanya luar biasa besar. Tapi yang lebih penting lagi, kita juga akan melihat gimana komunitas-komunitas di sana merespons tantangan ini dengan cara-cara yang sangat inovatif. Kita mulai langsung ya, dengan angka yang, wow, cukup membuat kita berhenti sejenak. 14,5 triliun yen. Angka ini bukan asal-asalan loh. Ini adalah estimasi biaya sosial tahunan demensia di Jepang menurut sebuah studi dari Universitas Keio pada tahun 2014. Nah, pertanyaannya kan, angka segede itu datangnya dari mana aja sih? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Dan ini yang mungkin bikin kaget. Ternyata, biaya medis itu cuma sebagian kecil dari totalnya. Kalau kita lihat, beban terbesarnya justru ada di dua hal lain. Perawatan jangka panjang yang formal, dan yang hampir sama besarnya adalah perawatan informal, alias perawatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Oke, sekarang ayo kita fokus ke bagian yang paling besar tadi, yang seringkali justru nggak kelihatan, yaitu biaya perawatan informal. Ini adalah beban yang dipikul langsung oleh para anggota keluarga. Jadi, perawatan informal ini bukan soal bayar jasa perawat ya. Ini adalah nilai ekonomi dari waktu, tenaga, bahkan mungkin karir yang harus dikorbankan oleh keluarga. Bisa dibilang, ini semacam ekonomi tersembunyi yang didasari oleh cinta dan rasa tanggung jawab. Dan coba bayangin deh, realitasnya, rata-rata keluarga yang merawat penderita demensia itu menghabiskan hampir 25 jam seminggu. Itu udah kayak kerja paruh waktu tambahan, tapi ya tanpa bayaran. Nah, beban waktu itu kalau diubah jadi nilai ekonomi, angkanya jadi kelihatan banget. Coba lihat tabel ini. Makin tinggi tingkat perawatan yang dibutuhkan, biayanya langsung meroket. Untuk kasus yang paling parah, biayanya bisa sampai lebih dengan 6,8 juta yen per tahun. Luar biasa kan? Dan masalahnya, ini bukan sesuatu yang statis atau berhenti di sini aja. Penelitian yang sama juga coba memproyeksikan biaya ini ke masa depan. Dan ya, gambaran yang muncul itu menunjukkan kalau ini bakal jadi isu yang makin mendesak. Kalau kita lihat ke depan, proyeksinya cukup bikin khawatir. Total biaya sosial ini diperkirakan bakal terus naik, dan puncaknya bisa mencapai lebih dari 24 triliun yen di sekitar tahun 2060. Coba bayangkan tekanannya bagi sistem kesehatan publik dan juga keuangan keluarga di seluruh Jepang. Melihat angka-angka yang begitu besar, gampang banget ya kalau kita cuma fokus ke masalah uangnya aja. Tapi pertanyaannya adalah, apa masalahnya cuma soal ekonomi? Nah, disinilah mulai ada pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya cuma mikirin gimana cara menekan biaya, sekarang jadi mikirin gimana caranya membangun sebuah masyarakat yang bisa hidup berdampingan dengan demensia. Salah satu inisiatif utamanya adalah sesuatu yang disebut Cafe Demensia. Coba bayangin ya, ini semacam tempat kumpul yang santai. Ada di mana-mana di Jepang, di mana orang dengan demensia, keluarganya, bahkan tetangganya bisa datang. Mereka bisa ngopi bareng, tukar cerita, dan yang paling penting, ini jadi cara untuk melawan rasa terisolasi yang sering banget menyertai kondisi ini. Tapi, walaupun jumlah kafenya makin banyak, ternyata ada tantangannya juga loh. Survei-survei terbaru menunjukkan ada beberapa masalah yang cukup serius yang mereka hadapi. Kalau kita bandingin data survei dari 2016 ke 2022, kita bisa lihat ada tren yang agak bikin cemas. Dukungan dana langsung dari pemerintah kota itu ternyata menurun. Sebaliknya, dukungan yang sifatnya non-finansial, kayak bantuan promosi gitu, malah naik. Jadi intinya, duitnya makin sedikit, tapi dukungan moralnya makin banyak. Dan buat para pengelola kafenya sendiri, di lapangan itu ada dua tantangan utama yang nggak hilang-hilang. Pertama, gimana caranya biar orang dengan demensia mau datang? Dan kedua, ada rasa cemas terus-terusan, kira-kira kafe ini bisa bertahan nggak ya? Itu yang mereka hadapi setiap hari. Oke, jadi kalau model yang ada sekarang ini banyak tantangannya, terus gimana dong caranya biar bisa menciptakan model yang sukses dan berkelanjutan? Jalan keluarnya seperti apa? Nah, salah satu model yang menarik banget justru datang dari tempat yang nggak disangka-sangka, Starbucks. Mereka bikin di cafe di dalam gerai mereka yang suasananya udah akrab buat banyak orang. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan sebuah ruang di mana, kata salah satu pengelolanya, para peserta itu merasa bisa melepas topeng mereka dan jadi diri sendiri seutuhnya. Contoh lain yang keren itu, Hoto Cafe di Muji. Dari sini, kita bisa belajar banyak soal kunci suksesnya. Mereka bekerja sama dengan bisnis yang udah ada, jadi nggak perlu pusing soal tempat. Terus, mereka fokus memberikan pengalaman yang berkualitas, bukan cuma sekedar layanan. Bahkan, penataan ruangnya pun dipikirin banget biar bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda antara perawat dan penderitanya.
Jadi, dari contoh-contoh tadi, kita bisa dapat semacam resepnya nih, koeksistensi yang sukses itu ternyata bukan cuma soal menyediakan layanan, tapi soal menciptakan bareng-bareng sebuah pengalaman komunitas yang beneran asyik dan memang dicari orang. Pada akhirnya, kita bisa lihat kalau masalah 14,5 triliun yen ini ternyata bukan cuma soal duit. Angka ini justru jadi semacam pemicu atau katalisator. Dia jadi pendorong kuat untuk inovasi sosial yang memaksa adanya pergeseran dari kebijakan yang sifatnya dari atas ke bawah menjadi pembangunan komunitas yang lebih otentik dari bawah ke atas. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup untuk direnungkan. Di luar semua data dan studi kasus yang kita bahas, membangun masyarakat yang benar-benar inklusif, yang bisa menerima semua orang apa adanya, itu pada akhirnya adalah tantangan buat kita semua kan?